Selamat pagi. Hari ini di pertemuan ketujuh, kita akan coba mereview ulang materi pertemuan sebelumnya yang akan menjadi bahan buat persiapan kita nanti menjelang UTS yang akan dilaksanakan secara daring mulai minggu depan. Oke, materi yang pertama yang akan saya coba review adalah tentang peluang dan fungsi peluang. Eh, Beberapa definisi ya yang terkait peluang atau nanti istilah ke depannya kita sebut sebagai probabilitas itu menyatakan nilai kemungkinan ya terjadinya suatu kejadian atau suatu yang bernilai peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, nilai peluang ini nanti diharapkan bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Beberapa contohnya adalah pada saat melempar mata uang, pada saat permainan dengan dadu, pada saat memilih kelereng, dan mungkin beberapa contoh-contoh lainnya yang mempunyai nilai kemungkinan. Ya. Sedangkan untuk menghitung peluang itu bisa kita gunakan seperti ini. Ya, probability suatu kejadian E, di mana suatu jumlah kesempatan E itu terjadi dibagi terhadap seluruh kemungkinan yang terjadi di dalam suatu kejadian itu. Jadi peluang kejadian bisa ditentukan oleh jumlah kesempatan E yang terjadi dibandingkan dengan seluruh kemungkinan yang terjadi. Misalkan contoh pertandingan sepak bola, ya, ada menang, ada kalah, ada seri. Berarti ada 3 kemungkinan. Nah, dari 3 kemungkinan ini menyatakan totalnya, N-nya. Sedangkan kalau ditanya peluang menangnya saja, itu berarti 1/3. Menang kalah, yang kalah begitu juga 1/3. Melempar dadu, total dadu ada 6, berarti per 6 nantinya. Ya, kalau kemunculan angka 4, berarti 1/6. Begitu juga untuk contoh yang lain. Ya. Misalkan kita punya contoh lain, ya, dalam bentuk grafik dinyatakan data inflasi per bulan, ya, sekian persen, maka kita bisa sebut inflasi tinggi jika lebih dari 5%. Nah, misalkan katakanlah batas batas yang rata-ratanya ada di angka 5%, berarti di atasnya itu tinggi. Ya, maka kita bisa sebut inflasi tinggi itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 per total seluruh ini, 12. Seperti itu. Nah, di dalam peluang itu ada kejadian yang namanya seragam sama tidak seragam. Ya. Kejadian seragam itu kejadian yang sebelumnya kita sebutkan, seperti pada kejadian pada angka dadu, koin, dan acak, itu kita sebut sebagai seragam kemunculannya. Sedangkan yang tidak seragam biasanya eh, itu muncul kejadiannya lebih banyak pulang tidak seragam. Contohnya misalkan ada 2 buah dadu, kedatangan pelanggan, kejadian error, karena nggak bisa kita prediksi seperti itu. 2 dadu yang dilempar bersamaan, kemudian 3 dadu dan segala macam. Nah, ini contoh ya eh, perhitungan peluang data itu bisa menggunakan diagram Pareto yang disimbolkan dengan angka, kemudian ada turusnya. Ya, turus ini adalah garis-garis yang per 5 kelompok seperti itu. Nah, ini contoh diagram Pareto, bisa kita kelompokkan jumlahnya, terus kita bikinin diagramnya seperti itu. Kemudian selain dengan diagram Pareto, itu bisa juga dengan menggunakan histogram. Ya, histogram. Histogram kecenderungannya adalah dia menggunakan nilai probabilitas. Nilai suatu permasalahan atau kejadian dibandingkan dengan seluruh permasalahan, total seluruh permasalahan atau kejadian. Nah, pada histogram, peluang kemunculan itu ditulis dengan HX, GX per N. Berarti kalau GX ini menyatakan Pareto, jumlah Paretonya, maka dibagi terhadap total seluruh kejadian atau masalah, itu kita sebut sebagai
histogramnya, nilai histogramnya. Nah, nilai histogram inilah yang nanti bisa kita hitung sebagai nilai probabilitas yang nilainya tadi berkisar antara 0 dan 1 ini. Ya, ini contohnya ya. Ya, yang sebelah sini adalah nilai histogramnya. Yang ini adalah Paretonya. Nah, kita tinggal pindahin, bikinin grafiknya masing-masing bisa dapat nanti ya. Nah, di dalam diagram Pareto, ya bisa juga dalam bentuk distribusi frekuensi. Ya, bisa juga dibuat dalam bentuk diagram frekuensi. Kalau menggunakan distribusi frekuensi, berarti ada rentang range area. Contoh misalkan sebaran usia, ya, sebaran usia itu seperti ini dengan jumlahnya. Nah, usia-usia ini bisa kita kelompokkan ke dalam beberapa kelas. Misalkan usia 0 sampai 10 ada sekian orang, usia 11 sampai 20 ada sekian orang. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai data awal untuk menghitung peluang, tapi menggunakan distribusi frekuensi. Ya. Nanti ini tinggal kalau mau dihitung histogramnya kan tinggal total, ini dibagi dengan total masing-masing, dapat nilai probabilitasnya. Nah, ini contoh diagram-diagram yang dihasilkan ya, seperti itu. Oke, ini materi yang pertama ya. Materi yang kedua itu bicara tentang probabilitas, ya, tentang teori kemungkinan. Nah, di dalam teori probabilitas ini sebenarnya ya eh, dasar peluang juga sama seperti yang tadi ya. Jadi kemungkinan kejadian itu terjadi atau tidak terjadi ya, atau terpilih atau tidak terpilih. Ya, basically-nya sama seperti di slide sebelumnya sih sebenarnya. Seperti itu. Ada beberapa contoh di sini ya. Ya. Jadi ada sebuah eh, konsep dasar yang dilakukan secara acak itu ya, kegiatannya. Nah, secara sederhana tebakan kita itu kita menebak kemungkinan yang keluar atau tidak, terpilih atau tidak terpilih, yang muncul atau tidak muncul. Itu tergantung pada pilihan kita. Kemungkinannya apakah lebih besar keluar ataukah sebaliknya seperti itu. Misalkan ini contoh ya, pada mata uang, pelemparan koin. Ada dua sisi. Ya, sisi yang memiliki gambar bunga, melati, dan satunya adalah burung Garuda. Nah, jika koin dilempar ke atas satu kali, maka kemungkinan keluarnya sama. Karena kan kita nggak tahu nilainya. Karena ada dua kejadian kan, ada sisi bunga melati atau sisi burung Garuda. Kan sama seperti tadi ya. Nah, seperdua, setengah. Ya. Maka jumlah probabilitas dari kedua itu satu. Nah, inilah yang didasarkan sebagai hukum probabilitas. Bahwa jumlah probabilitas dari masing elemen adalah pasti. Nilainya satu tadi. Ya, ini untuk melengkapi slide sebelumnya tadi. Ya, ini contoh yang dadu-dadu. Contoh dadu 6, ada satu dadu 6 sisi, dilempar sekali, masing-masing kemunculan nilai pada dadu itu adalah 1/6. Nah, bagaimana kalau dilempar lebih dari satu kali? Ya, nah itu kita cek seperti apa. Terus kemudian contoh lainnya ada dua mahasiswa. Kita akan milih ya, siswa mana yang akan maju untuk mengerjakan soal misalkan. Kita pilih 3 kali secara acak. Ya, maka kemunculannya bisa jadi tiga itu si A lagi. Terus bisa juga pada saat terpilih A lagi, kemudian si B. Atau bisa si A, terus si B, kemudian si A. Karena cuma 2 orang mahasiswa ya. Seperti itu. Atau bisa tiga-tiganya B. Atau B 2 kali, A-nya sekali. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya total kejadiannya. Nah, masing-masing bisa kita buat seperti ini. Tidak tertunjuk sama sekali. Ya,
1/8. Jadi kalau saya pilih A, berarti berapa tidak tertunjuknya yang A? Berarti ini kan 1/8. Kalau saya pilih ini, berarti si A-nya nggak muncul, maka 1/8. Tertunjuk 2 kali. Jadi ini berarti kan ada tertunjuk 2 kali ini. A dengan A 2 kali, B dengan B 2 kali. Ini 2 kali. Berarti kalau kita pilih A ya, 1, 2, 3. Ya. AAB, ABA, BAA. Nah ini berarti 3/8. Kemudian yang sekali. Misalkan yang A sekali. Oh ini 1 Pak. 1 ABB, BBA, BAB. Sama 3. Kemudian tertunjuk 3 kali. 3 kali ini A-nya. 1/8. Tidak tertunjuk. Berarti kan nggak ada sama sekali. Ada nggak di sini yang A-nya tidak ada atau B-nya tidak ada semua. Seperti itu. Nah, total ini kalau kita hitung 8/8 kan? 1 totalnya. Ini juga 1. Maka kejadiannya pasti tadi dikali. Seperti itu. Oke, ini contoh yang lain. Nah, di dalam hukum probabilitas ada 2 yang umum, ya, aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Jadi kalau misalkan aturan penjumlahan itu akan terjadi kalau kedua kejadian akan mungkin muncul dalam satu pengambilan, ya. Misalkan kita ngelempar dadu nih, ya. Tadi masing-masing kan 1/6. Kalau ditanya probabilitas kemunculannya 3 atau 6, maka bisa kita lakukan penjumlahan. Nah, ini detailnya ada di slide berikutnya ya. Ada di slide nanti materi berikutnya. Tentang aturan perkalian dan penjumlahan ini. Nah, rumusnya ini yang perlu diketahui. Ya, kalau aturan perkalian, peluang X dan, jadi aturan perkalian ini cenderung menggunakan kata dan, sedangkan aturan penjumlahan cenderung menggunakan kata atau. Kalau di perkalian simbolnya kali, kalau di penjumlahan simbolnya tambah. Ya. Jadi kalau misalkan ada 2 kejadian X dan Y, kemungkinan itu adalah probabilitas X dan Y yang ditanyakan, maka aturan perkalian bisa kita kali masing-masing. Jadi P, berapa peluang 3 dan 6? Maka 1/6 dikali 1/6. Seperti itu. Aturan perkalian ini hasilnya akan lebih kecil dibandingkan dengan aturan penjumlahan. Ya. Kalau kita bandingkan kan kelihatan 1/36 dengan 1/3. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk aturan penjumlahan, dasarnya adalah ada bedanya, ada 2 rumus dia sebenarnya. Ada peluang X atau Y, di mana peluang X dan Y ini dijumlahkan, kemudian hasilnya dikurangi dengan X dan Y yang bersama-sama berapa nilainya. Tapi ada juga yang tidak. Nah ini bedanya nanti kita lihat ya di slide materi berikutnya. Ini contoh. Misalkan nilai mahasiswa. Ya. Jadi kalau ditanya, ini total, ini nilai mahasiswa nih. Ya, total nilai mahasiswa. Sedangkan Y-nya menyatakan banyaknya mahasiswa. Ya. N25. Ya, 25. Ini. Jika kita mengambil satu skor dari populasi secara umum, berapakah probabilitas keluar nilai di atas 70? Di atas 70. Ini 70 ya. Berarti kalau kita diminta menghitung probabilitas di atas 70, berarti ke atas dia. Yang ini. Ya. Maka peluang X sama dengan 70. Ya. 70. Berarti kan 80, 90, sama 100. Berarti ada 5 orang ini. 2 tambah 2 tambah 1. Totalnya ada 25 orang. Seperti itu. Tapi kalau kita inginkan nilainya X-nya sama dengan 60, persis 60, maka ada di sini. 5/25. Kalau kurang dari 80, berarti ini 80 kan? Kurang kan ke sini berarti. Nah, tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 4, 7.
12 tambah 8, 20 per 25, 4/5. Ya, jadi ini probabilitas dan distribusi frekuensi. Nah, kalau bicara tentang distribusi normal, ya, ada dua parameter yang digunakan, ada mu dan tau. Mu menyatakan nilai rata-rata, ya, sedangkan tau-nya menyatakan nanti menyatakan standar deviasi. Ya, jadi kalau digambarkan di dalam sebuah grafik, ya, bentuknya seperti ini. Nih, ya. Nah, ada perhitungan di dalam distribusi normal ini. Namanya nilai Z. Nilai Z, angka yang menunjukkan berapa besar penyimpangan suatu variabel X dari min rata-rata, dihitung dalam satuan standar deviasi. Jadi rumusnya adalah nilai X yang ditentukan dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan nilai standar deviasinya. Ya. Nah, ini contoh gambar diagramnya. Oke, nanti detailnya ada di slide berikutnya sebenarnya, di materi ke depan. Contoh misalkan ini ya, diketahui sebuah kurva normal dengan rata-rata 100 dan standar deviasinya 20. Kita diminta pertama menghitung berapa sih luas kurva normal antara 100 sampai dengan 125. Maka peluang X lebih besar sama dengan 100 dan X lebih kecil dari 125. Ya. Jadi kalau digambarkan dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 20, itu akan ketemu nih, misalkan ini 100. Ini standar deviasinya 20. Ya. Jadi kalau dihitung dengan rumus Z1, berarti kita hitungkan 100 yang pertama tadi. 100 dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasinya 20. 0 berarti. Kemudian yang kedua, 125 dikurangi 100 bagi 20. Dapat angka 1,25. Nah, nilai Z ini, 0 dan 125 ini, pada saat pembacaan tabel, kita dapat 0,5 dan 0,8. Maka luas kurva normalnya adalah sekian. Ya. Jadi luas kurva normalnya ini. Jadi areanya tuh ini. Areanya yang luasnya ini. Nah, angka 0,3 inilah menyatakan probabilitas luas kurva normal. Jadi kalau berapa persen, Pak? Ya tinggal kali 100, 39%. 39, sekian persen lah ya. Nah, contoh yang kedua. Kalau kita punya 80 sampai 100, berapa luasnya? Sama seperti tadi. Min 1 dan 0 dapatnya. 0 itu 0,5, 100 adalah min 1 adalah 0,1587. Ya, dapatnya 0,34. Nah, ini areanya berlawanan. Jadi kalau tadi sebelah kanan ya 100, berarti kan kalau 100 dia kan ke depan di sini. 80 berarti kan sebelum 100. 100 ada di tengahnya. Ya. Nah, ini kita bisa hitung dengan menggunakan Excel atau dengan tabel. Nah, contoh lain bisa dengan menggunakan Excel. Ada fungsi namanya normsdis. Ya, untuk mendapatkan nilai. Ya, nanti bisa kalian coba sendiri ya. Gitu. Contoh lain misalkan kita tahu nilai rata-ratanya dan nilai standar deviasinya. Kita diminta menghitung peluang X mengambil nilai antara 45 dan 62. Sama seperti tadi sebelumnya. Ya. Kita hitung, dapat nilainya, terus kita baca nilai Z-nya berapa. Ini contoh ya.
Nah, kalau digambarkan dalam sebuah kurva, ya, distribusi Z2, jadi kalau misalkan Z-nya lebih kecil dari 1,5, berapa sih probabilitasnya? Itu dihitung dengan, ya, ini contohnya nih. Katakanlah 1,5 itu ada di sini. Nah, lebih kecil dari 1,5 kan berarti kan semua ke belakang, diarsir, daerah yang diarsir. Maka cara menghitungnya bisa dengan probabilitas Z kurang dari 10, kurang dari 0, titik tengah ini 0 ya. Kurang dari 0 ditambah antara 0 dengan 1,5. Jadi kalau ini dengan ini digabung, dapat ini kan maksudnya. Ya. Jadi kalau misalkan mau kita hitung, kita dapat nilainya ini. Ya, hasil gabungannya. Oke. Nah, ini contoh penggambaran dasarnya. Ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau menghitung 0 sampai 1,5 itu gimana yang ini tadi? Nah, bisa kita hitung dengan cara gimana? Probabilitas Z kurang dari 1,5 seluruh, ya, seluruh dikurangi dengan probabilitas Z yang berada di antara tak terhingga sampai dengan 0. Jadi ini sama ini. Jadi kalau ini ditambah dengan ini, ya, dapatnya nilai ini. Ini dikurang ya maksudnya ya. Ini dikurang, dapatnya ini. Seperti itu. Nah, kalau kita diminta menghitung yang ujungnya saja, artinya lebih besar nih. Berarti bisa kita hitung probabilitas Z-nya berada antara 0 sampai tak terhingga. Ya, kita kurangi dengan Z antara 0 sampai 1,5. Seperti itu. Ya. Jadi ini bisa kita hitung, ini dasarnya jadi penggambarannya. Jadi kalau kita mau lihat, kita bisa peroleh dengan membuat analogi seperti ini. Nah, sekarang kita contohin ya, misalkan. Contoh. Misalkan berapa sih probabilitas Z lebih besar sama dengan min 0,4 dan lebih kecil dari 0,2. Nah, tengahnya kan 0. Tengah 0. Karena 0,2 lebih positif, maka dia di sebelah sini. Minus 0,04 ada di sebelah kirinya. Maka cara menghitungnya itu sama aja dengan probabilitas Z sampai dengan 2, 0,2 ditambah dengan Z 0,4 sampai dengan 0. Ya. Nah, ini kita hitung. Ini kita hitung. Ya. Itu sama aja dengan probabilitas Z dengan 0,4. Jadi karena dia minus, ini apa sisi kiri, sisi kanannya sama. Jadi ini sama aja. Kalau dibalik kan posisinya sama. Jadi tak sama nilainya. Jadi yang yang 0,4 min 0,4 ini artinya sisinya sama. Ini dikali dengan ini ditambah dengan ini atau ini ditambah dengan ini. Hasilnya ini sama. Jadi 0,0793 0,1554. Hasilnya ini. Nah, contoh lain. Misalkan Z-nya kurang dari min 125. Berarti kiri ya. Nah, itu berarti sama tadi. Kalau tadi kita analogikan kalau negatifnya sebelah kiri dan negatifnya positifnya sebelah kanan, itu sama. Maka peluang probabilitas Z kurang dari min 1,25 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 1,25. Jadi ini sama. Nah, cara perhitungannya itu sama dengan probabilitas Z yang ada 0 sampai tak terhingga, itu kita kurangi dengan probabilitas 0 sampai Z. Seperti itu. Ya.
Nah, ini bisa kita hitung nilainya. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Tinggal ditentukan. Oke. Ini materi yang kedua. Nah, sekarang kita coba materi yang ketiga tentang konsep dasar peluang bersyarat. Ya, oke. Nah, ini sebagai dasarnya di slide yang pertama. Nah, ini detailnya di sini ya. Ada yang tadi saya bilang ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian tadi. Ya. Sebenarnya ketika kita bicara tentang peluang, ya, itu ada dua istilah. Istilah pertama disebut sebagai ruang sampel, ya, eh, yang menyatakan himpunan semua kejadian percobaan. Jadi kalau dadu tadi ada 6, maka total 6 itu bisa kita anggap sebagai ruang sampel. Atau tadi kan simbolnya N ya, total seluruh kejadiannya. Nah, sedangkan satu per satu, ya, atau ada beberapa data yang diambil dari ruang sampel tadi, kita anggap sebagai kejadian. Jadi kalau misalkan kita punya ruang sampel warna 3, kalau saya ngambil merah saja, maka ini adalah kita sebut sebagai kejadian sederhana. Ya. Kemudian kalau saya ngambil warna jingga dan kuning, maka jingga dan kuning ini kita anggap sebagai kejadian yang bersifat majemuk. Seperti itu. Ya. Nah, ini tadi di slide sebelumnya dikatakan bahwa probabilitas itu merupakan perbandingan jumlah suatu kejadian A yang mungkin terjadi terhadap total seluruh kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah peristiwa. Ya. Nilainya antara 0 sampai 1. Nah, misalkan ini tadi pelemparan dadu. Ya, ruang sampel berarti berapa? Ada 6 ya, NS. Kalau ngambil ganjilnya saja, ada berapa? Ada 3. Totalnya 3. Maka peluang munculnya angka ganjil 3 per 6. Nah, ada kejadian majemuk. Ya, kalau kejadian majemuk tadi kejadian terbentuk perlakuan pada 2 atau lebih. Jadi kalau kejadian yang terjadi, ya, kejadian yang terjadi, kita jumlahkan dengan kejadian yang komplement lawannya. Itu hasilnya 1. Ya, saling berlawanan. Jadi kejadian K komplement itu merupakan kejadian yang bukan kejadian K. Jadi selain itu. Nah, jadi kalau suatu kejadian K dan kejadian K komplementnya kita gabungkan, kita jumlahkan, maka hasilnya 1. Maka bisa peroleh kejadian komplement itu adalah 1 dikurangi kejadiannya, kejadian K atau probabilitas K. Misal Dini main kartu. Ya, kita tahu bahwa jumlah kartu itu ada 52. Akan diambil 1 kartu secara acak. Nah, peluang Dini mengambil kartu bukan as itu berapa? Kan pertanyaannya kartu bukan as. Ya, paling gampang kita ngitung kartu as karena cuma 4. Ya, berapa peluang kartu as? 4 per 52. Jadi kalau ditanya kartu yang bukan as, berarti lawannya. Berarti 1 min per 13. 12 per 13. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mahasiswa TI yang bukan mahasiswa TI, berarti cari yang bukan mahasiswa TI. Ya, atau misalkan yang bukan misalkan berapa peluang yang bukan mahasiswa TI? Ya, waduh prodinya banyak, Pak. Ada 7. Sudah cari yang TI.
Berapa peluang TI. Nanti yang bukan TI, 1 dikurangi kejadian TI tadi. Itu adalah yang bukan TI. Seperti itu. Nah, tadi ada istilah perkalian dan penjumlahan aturan. Penjumlahan disebut dengan aturan hubungan atau, nilainya makin besar karena dijumlah. Ya. Terus kemudian ada hubungan dan, peluang akan semakin kecil. Ini bicara peluangnya ya, peluangnya. Ya. Kalau kita punya angka 3 dan 6, maka kan seperti 6 dikali 1/6. Kalau pakai atau dijumlahkan. Seperti itu. Nah, hubungan atau ini masuk dalam kategori kaidah penjumlahan. Ada beberapa contoh di sini kaidah penjumlahan ini. Ya. Ada beberapa aturan. Yang pertama, kalau kejadian itu sembarang atau tidak saling lepas. Kalau yang kedua, kejadiannya terpisah. Ya, kejadiannya saling lepas. Atau yang ketiga, kejadian yang satu merupakan komplement dari kejadian yang lain. Nah, misalkan contoh yang kejadian sembarang atau tidak saling lepas, ya. Jadi tidak saling lepas ini adalah ada 2 buah kejadian A dan B, ya. Minimal dari 2 kejadian itu ada satu elemen pada suatu kejadian A itu sama dengan yang pada elemen kejadian B. Ya. Ya, makanya tadi di aturan penjumlahan itu kan ada 2. Ada yang peluang A ditambah dengan B saja, ada peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A yang bersamaan A dan B-nya. Nah, yang ini kalau ada kejadian yang minimal satu elemen pada kejadian A-nya ya, sama dengan elemen pada kejadian B. Ya. Coba bayangkan gini contohnya. Misalkan kalian, ya, kalau saya bilang ini, lulus mata kuliah statistik ini adalah peluangnya adalah 2/3. Lulus untuk mata kuliah matematika, diskrit, katakanlah 4/9. Nah, sekurang-kurangnya lulus salah satu mata pelajaran adalah 4/5. Berapakah peluang lulus kedua pelajaran tersebut? Coba, ya. Berarti kan ada gini. Jadi kalau kalian dinyatakan lulus, itu kan nggak mungkin salah satu. Jadi contoh misalkan kalian kan semester 1 sampai semester 8. Kalau ada salah satu nilai E saja, itu sudah dianggap tidak lulus. Harus diperbaiki dulu untuk bisa lulus dari sarjana. Nah, jadi kalau dia ada 2 mata kuliah, statistik dan matematika, maka peluang kejadian sembarang ini dengan tidak saling lepas ini, maka kita bisa aturan penjumlahan ini gunakan. Maka peluang S ditambah dengan peluang M dikurangi peluangan S irisan M. Ya. Nah, tadi kan dikatakan peluang lulus statistik S-nya 2/3. Matematika berapa? 4/9. Nah, peluang sekurang-kurangnya lulus salah satu dari pelajaran itu ada 4/5. Berarti ini sekurang-kurangnya 4/5. Maka tinggal kita hitung kan. 14/45. Oke. Contoh lain. Ya, mungkin kalau belum paham. Kita main bridge nih, kartu bridge. Mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu skop dan kartu bergambar JQK. Ya. Jadi peluang kartu yang diambil adalah kartu skop dan kartu bergambar J, Q, atau K. Nah, hitung dulu nih. Semua kartu 52 ya. Terus kartu skop ada berapa?
skop. Ada 13. 13 itu kan dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, K, Ki. Terus apa lagi? As. Ya. Berarti kan ada 13. Yang 13 ini. Skop nih. Kemudian jumlah kartu yang bergambar J, Ki, dan K. J-nya dulu berarti. J itu berarti ada 3. Sorry, ada 4. Ada J keriting, ada J hati, ada J lapis, ada J skop. 4 kan berarti. Ki begitu juga. Ki begitu juga. Berarti kalau ada 3 ini ada 12 total ya. Nah, pada saat kita ngambil kartu secara acak, ya, karena terdapat satu kartu bergambar yang merupakan anggota kartu skop. Jadi pada saat saya ngambil kartu skop, kemungkinannya pasti ada yang saya ambil dari J, Ki, dan K ini. Karena di situ kan ada J skop, ada Ki skop, ada K skop. Paham ya maksudnya? Jadi pada saat saya mau ngambil kartu skop, ya, kemungkinannya yang kepilih oleh saya bisa jadi ada J, ada Ki, ada K skop, atau angka-angka yang lain. Nah, J, Ki, dan K ini ya dengan kartu skop ini ada di dalam, atau J, Ki, dan K ini ada di dalam himpunan kartu skop. Maka kita gunakan rumus ini. Ya, maka peluang yang A, yang skop 13/52, kemudian peluang dari kartu bergambar J, dan K 12, yang ini per 52, itu dikurangi 3/52. 3 dari mana, Pak? Karena ada 3 kan kemungkinan terpilih oleh kita. Kalau enggak J, Ki, atau K skop. 3/52. Udah tinggal dijumlahin dan dikurangi. Ya. Itu ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah kejadian, ketika kita mengambil secara acak sebuah kejadian dalam sebuah kumpulan kejadian juga, maka pada saat kita ngambil itu ada nggak data yang terambil itu merupakan bagian di dalam data yang lain. Kalau ada, maka dia masuk ke rumus ini. Tapi kalau tidak, maka masuk kejadian yang kedua. Dia kejadiannya terpisah, mutual eksklusif, saling lepas. Tadi tidak saling lepas ya. Cara membedanya gitu. Tidak saling lepas dan saling lepas. Artinya kalau dia saling lepas tidak ada sama sekali data yang sama diambil. Tidak ada elemen pada kejadian A itu sama dengan kejadian pada B. Nah, peluang salah satu dari A atau B itu adalah dihitung dari penjumlahan keduanya. Ya. Misalkan dua buah dadu dilempar. Kejadian A adalah kejadian munculnya 7, B kejadian muncul angka 11. Kejadian A dan B saling terpisah karena tidak mungkin terjadi bersamaan. Ya. Ya, jadi tidak mungkin kita lakukan 7 bersamaan begitu. Maka kita gunakan aturan tadi apa? 7 ini berarti kan kemungkinan jumlah 7 ini kan 61, 16, 52, ada 6. B begitu juga yang nilainya 7. Nilainya 11. Kalau enggak 65, 56. Ya, enggak mungkin 2 sekian karena jumlahnya beda. Jadi kalau dia lempar untuk 11, berarti kan cuma ada 6 dan 5. Tidak mungkin pada saat dilempar muncul juga 61. Nah, dari 2 ini kan enggak ada himpunan bagian antara duanya. Tidak ada subsetnya di sini antara duanya. Maka kita gunakan rumus ini. Ya, 6/36, 2/36. Seperti itu. Ya. Nah, begitu juga untuk aturan komplement. Tadi udah saya sampaikan ya. Seperti itu. Ini sekilas aja kita coba review.
Untuk yang perkalian, ya, ada dua, ya, kemungkinannya, jenisnya. Jika percobaan kejadian A dan B dapat terjadi sekaligus, ya. Nanti inilah sebenarnya larinya peluang bersyarat ini nanti, tapi nanti aja ya, di pertemuan berikutnya. Misalkan gini, kalau kita melempar dadu sekali, peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat. Nah, ada syaratnya dia. Munculnya kejadian mata dadu prima lebih dulu. Berarti bilangan prima dulu yang harus muncul. Ya, nah, ini aturan perkalian nanti yang dipakai. Ya. Misalkan ruang sampelnya 1 sampai 6, 6 ya. Kejadian muncul angka prima, bilangan prima itu kan 2, 3 dan 5, 3. Ya, syaratnya adalah muncul kejadian mata prima dulu ya, bracket prima dulu. Mata ganjil ada 3 juga. Nah, maka peluang yang bilangan prima ini 3/6. Peluang yang ganjil 3/6 juga setengah. Maka peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata prima dulu, maka peluang A irisan B ya dibagi dengan peluang A. Ya. Nah, A irisan B ini kan dikali ini. Setengah dikali setengah, seperempat. Ini setengah. Jadi setengah hasilnya. Seperempat dibagi dengan setengah. Oke. Nah, ini contoh ya. Cara perhitungannya dari tabel ini. Ya. Oke, ini adalah peluang bersyarat. Ya. Jadi syarat kejadian tertentu muncul bila diketahui kejadian A telah terjadi. Jadi kejadian A dulu harus terjadi. Ya. Misalkan populasi sarjana berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaan. Ya. Jadi kalau ditanya kejadian A, B-nya sudah bekerja, A-nya laki-laki, maka 300 per 500. Ini 300 laki-lakinya, totalnya adalah 500 kejadiannya. Ya. Oke. Ini juga kalau ada bola ya, kejadiannya seperti itu. Nah, ini peluang bersyarat untuk kejadian bebas, tidak ada berhubungan dengan kejadian lain. Ya. Sama dengan peluang B dengan A, itu sama dengan peluang B itu sendiri, atau peluang A dengan syarat B, itu sama dengan PA. Percobaan mengambil kartu berturut dengan pengembalian. A kartu as, B-nya kartu skop. Kartu kedua skop. Karena kita ngambil kartu pertama terus dikembalikan, maka kemungkinannya kan bisa terpilih lagi. Ya. Ruang contoh untuk pengambilan pertama dan kedua tetap sama. Jadi dari 52 kartu saya ngambil, katakanlah dapat as. Saya kembalikan lagi. Berarti totalnya kan tetap 52 kartu. Ya, nah 4 as dan 13 skop. Seperti itu. Ya, tinggal kita hitung yang saling bebas. Karena nggak ada hubungan antara dua kejadian itu. Oke, ini sekilas ya contohnya. Oke. Kemudian dasar peluang. Ya. Dasar peluang, permutasi dan kombinasi. Nah, ini sekilas dari saya ini. Permutasi dan kombinasi. Ya. Apa beda permutasi dan kombinasi? Ya. Dasarnya dulu. Kalau permutasi, kita ngambil objek, ya nyusun objek. Ya, jadi kita ngambil objeknya, terus kita susun. Berarti urutannya diperhatikan. Tapi kalau kombinasi, ya kita ngambil nyusun objek, kita nggak perlu urutannya antara si A kejadian A dengan kejadian B atau B dengan A itu dianggap sama. Itu bedanya. Jadi diambil untuk diurut.
Contoh misalkan ini. Ini saya langsung ke sini ya. Nah, ini ya. Oke. Ada susunannya kalau ditanya permutasi ya. Nah, urutan ini dianggap berbeda urutannya. Dengan susunan MGK, MKG itu dianggap beda. Maka kalau kita tentukan pada posisi pertama, kemungkinan ada tiga ini, satu, dua, tiga pilihan. Ya. Kemudian yang kedua ada satu. Kalau saya sudah memilih M, kemungkinan kan cuma G dan K. Kalau di awal kan ada tiga kemungkinan ya. Nah, kemudian pada saat pemilihan yang ketiga, posisi ketiga, itu cuma ada satu. Kalau saya udah pilih G, pasti satu. Maka pilihannya ini. Nah, total ini itu bisa dihitung jumlah urutannya, artinya dengan menggunakan faktorial. Berarti ada 6 urutan, 3 faktorial. Nah, inilah 6 urutan tuh ini. 6 urutan yang mungkin. Ya, 6 urutan. Oke. Nah, kalau kita melakukan permutasi beberapa objek, terus tanpa dikembalikan, maka bisa kita hitung dengan difaktorialkan saja semuanya. 4 buku, ya, terus nggak kita kembalikan. Maka susunannya ada 12 cara. 4 buku itu. Ya. Contoh kan, kalau 2 buku aja, hardware, ya, judulnya apa? AB. Judulnya A, satunya lagi bukunya B. Kan kalau kita permutasikan seluruhnya tanpa dikembalikan, maka kalau nggak AB ya BA, ada 2 cara. Seperti itu. Kalau seluruh buku ya tinggal dikali. Nah, ini permutasi ya. Tadi itu. Ya. Kalau kita lihat kan ya, ini tadi peluang atau kemunculan yang pertama, posisi pertama, permutasi yang pertama. Ada 3. Yang kedua ada 2. Yang ketiga, posisi ketiga ada 1. Nah, ini posisi yang diperhatikan, posisinya nih. Ya. Terus hasilnya adalah sama aja dengan 3 faktorial ini. 3 kali 2 kali 1, 6. 3 faktorial. Kalau dia 5, berarti 5 faktorial, 120. Ya. Nah, kalau N objek tanpa pengembalian, ya, ya, untuk kasus sebagian, ya, 6 orang pendiri partai dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris bendara. Ada berapa macam kemungkinan susunannya? Nah, bisa dengan menggunakan rumus ini. N faktorial dibagi N min R faktorial. 6 orang totalnya dikurangi berapa kemungkinan pasangannya, kombinasi yang akan muncul permutasinya ini. Pasangan-pasangan jabatan ini. Ketua, wakil ketua, sekretaris bendara 4 ya berarti. Berarti 6 min 4. 2 faktorial. Itu. Nah, ilustrasinya gini. Ya. Kalau tadi ini seluruh. Ya, seluruh. Nah, kalau sebagian itu gimana? Hanya 2 aja yang dipilih. Ya. Jadi kalau saya memilih 2, berarti kan kalau enggak AB, AC, AD. BA, BC, BD. Kan sebagian. Jadi enggak semua nih. Dari semua ini, saya ngambilnya cuma 2 saja. Maka kemungkinannya kan ini. 1, 2, 3. 3 kali 4, 12. Ya, 12. Nah, 12 itu apa kombinasinya? AB, AC, AD, BA, BC, BD. Ya. Jadi kalau tadi balik lagi ke contoh ini, ya, 6 faktorial ini, ya, dengan 4 ini, maka susunannya berarti yang diambil 4. Berarti bisa jadi ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, kemudian bisa juga ketua, sekretaris,
Sorry, bendahara dan sekretaris ditukar posisinya. Nah, tapi sebanyak 360. Jadi kan ini nanti kan di sini ada 6 ya. Jadi kalau saya sudah memilih ketua, berarti berikutnya adalah wakil ketua. Kalau sudah memilih wakil ketua, berarti berikutnya apa? Nah, karena diambil sebagian 4 saja, maka susunan 4 yang diambil, 2-nya nggak kita ambil. Ya, coba dibuat. Ya, ada berapa di sininya? Ya, kalau ini kan 3, berarti kali 4, 12. Berarti kalau dia 6 tadi, diambil 4, berarti berapa? Ayo, 5 sekali sekian ya. Oke. Kalau kita hanya ngambil 1, ya, kalau kita ngambil 1, gimana caranya? Sama. Ya, total dari semua tadi yang ini, kita ngambilnya ini aja. Yang 1 ini. Ya, cuma 4 aja berarti kan? 1, 2, 3, 4. Ya, jadi cuma 1. 4 min 1, 3 faktorial. Kalau 3 yang diambil, ada 24. Ya, nah 24. Berarti kan ini kan 1, 2, 3. Ya, berarti kan 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6 dikali 4 ini. Sebanyak 24. Ya. Coba untuk kasus yang ini, nah ini. Coba buat ilustrasinya seperti ini, ya. Oke. Nanti akan dapat membuktikan bahwa 360-nya ini akan diperoleh seperti itu, ya. Silakan. Oke. Kemudian kalau melingkar. Nah, permutasi dengan pengembalian dengan melingkar. Ada 4 orang duduk melingkar meja bundar. Ada berapa kemungkinan urutan ke-6 orang tersebut? Ya, tinggal dikurangi 1, difaktorialkan. Visualisasinya gini. Ya, visualisasinya. Pada saat kita menyusun melingkar A, B, C, D. Ya, kemungkinannya C, A, B, B, C, A. Ya, A, C, B, B, A, C, C, B, A. Nah, sebenarnya 6 kejadian berlingkar ini sebenarnya sama. Ya, A, B, C. Karena cuman kita puter-puter gitu. Ya. Maka salah satu caranya adalah menyusunnya. Gimana cara menyusunnya? Nah, ini kita buat lagi. Kenapa dia dapat ini ilustrasinya gini? Ini. Ya, permutasi yang biasa tuh 4 faktorial tadi. 24 ya. Yang seluruh ya. 24. Nah, yang A ini ya kita pilih. Jadi A-nya kondisinya tetap. A-nya tetap. Yang kita puter itu adalah 3 data yang setelahnya. Jadi kalau A, B, C, D, ya, nah, A, B, D, C, A, C, D, B. 1. Ya. Terus kemudian A, C, B, D, A, D, C, B, A, D, B, C. Ya. Jadi kalau kita punya seperti ini, maka siklisnya tadi kan kalau tadi dibilang rumusnya N-1, berarti kalau kita punya 4, berarti ada 6. Nah, ini 6 itu ini. Ya. Nah, yang dipilih mana? Jadi yang 4 ini yang dibuang, yang 24 ini ada yang dibuang, yang tidak kita ambil karena siklis tadi. Dengan titiknya A-nya di depan. Ya, seperti itu. Nah, harus ada satu anggota yang diam, A diam, sehingga BCD berputar. Ya, seperti itu. Ya, itu yang siklis ya. Kemudian kalau permutasi dengan pengembalian, dipangkatkan. Ya. Misalkan kita punya ABC sebanyak 2 unsur dengan pengembalian unsur yang terpilih.
Berarti ada 3 totalnya, 2 unsur itu dikembalikan. Maka 3 permutasi 32 N pangkat R, 9. 9 itu kalau kita ngambil 2, berarti bisa jadi A lagi, bisa AB, bisa AC. BB, BA, BC, CC, CA, CB. Itu. Ya. Kalau dengan perulangan, tinggal objeknya berapa banyak, kita lakukan perulangan sebanyak objeknya, ya. Ya. Untuk sebagai nilai pembaginya. Oke, ini ilustrasinya ya. Seperti itu. Nah, untuk kombinasi urutan R unsur dari N unsur yang tersedia tidak diperhatikan urutannya. Yang penting kita bisa memilih berapa banyak yang ada di situ. Ya. Ilustrasinya misalkan gini ya, ilustrasinya. Saya punya ABC. Saya ambil 2 dari ABC ini. Ya, untuk disusun. Jadi kalau nggak saya ngambil AB, bisa jadi BA. Kalau saya ngambil BC, bisa jadi CB. AC, CA. Jadi ada 3 nih. Terus kemudian saya ambil. Ya, maka kan kemungkinannya kalau nggak AB, bisa aja BA ya. A dulu keambil baru B, atau B dulu baru A. Nah, ini kejadian ini kita sebut permutasi. Karena urutannya kita bedakan. Tapi kalau kita anggap sama, AB dengan BA ini sama, BC dengan CB sama, AC dengan CA sama. Berarti cuma ada 3. 1, 2, 3. Ini yang kita sebut sebagai kombinasi. Seperti itu. Ya. Maka cara kita memilih ya dikali dengan cara kita menyusun itu 6. Nah, 3 ini. Ini 3 cara memilih. Kita milih itu ada 3 cara. Kemungkinannya kalau enggak A dulu, AB ya atau BA. Atau cara kita nyusun. Nah, kita nyusunnya kan kalau enggak AB, BA. Nah, 2 kali nih kan nyusunnya kan. Ya, seperti itu. Nah, itu permutasi. Totalnya adalah permutasi. Ya. Oke, ini contoh. Kombinasi ininya. Ini beberapa contoh ya, bisa dipelajari. Oke, ini materi yang berikutnya. Sedangkan materi terakhir itu bicara tentang fungsi kepadatan ya, fungsi kepadatan. Fungsi kepadatan ini sebenarnya oke, fungsi kepadatan ini sebenarnya gampang ini ya. Jadi nanti ada 2 hal yang utama ya, fungsi kepadatan ini. Ada namanya fungsi kepadatan probabilitas dan fungsi kumulatif ya. Nah, fungsi yang kepadatan ini dia sebenarnya adalah gabungan ya dari nilainya. Ya, nilai frekuensinya kita hitung ya. Nilainya harus 1 ya, nilai peluangnya. Oke. Peluangnya ini contoh ya beberapa kali. Nah, ini contoh ya. Dari nilai mahasiswa, 10 mahasiswa nilainya bervariasi, ada A sampai C, ada B, C, dan sekian. Kita hitung totalnya. Ini adalah frekuensinya. Nah, PDF-nya, fungsi kepadatannya itu adalah probabilitasnya adalah nilainya dia dibagi dengan total seluruh jumlahnya. Ya, 3/10 ini. Nanti tinggal dibuat histogram dan diagram PDF-nya. Sedangkan yang fungsi kumulatif ya, fungsi kumulatif itu adalah mengkumulatifkan nilai seluruhnya, nilai satu data, ya, nilai PDF-nya ini, terus ditambah dengan nilai setelahnya. Hasil akhirnya 1 di sini. Terus dibuatin grafik seperti ini. Nah, ini
bahan akan kita ujikan di UTS nanti. Nah, ini ada latihan yang bisa dikerjakan oleh kalian. Ya, tidak perlu dikerjakan ya, tapi bisa jadi ini soalnya akan saya keluarkan di UTS. Jadi perlu dicatat ya. Nanti saya upload di Edmodo. Ya, jadi silakan dipelajari soalnya. Ya, jadi ada 4 model di sini. Jadi soal yang pertama ke-1, 2, dan ketiga itu histogram dan menghitung ya PDF dan CDF-nya. Kemudian yang ke-4, 5, 6 permutasi atau kombinasi. Seperti itu. Ya. Nah, jawaban ini nanti pada saat nanti di UTS kan saya sebutkan UTS-nya take home. Jawabannya soal dan jawaban itu diupload di Edmodo. Diupload di MySCIC. Jadi harus dicek username dan password kalian. Ya, terus dijawab menggunakan diketik di Excel atau nanti kalau misalkan memungkinkan di PDF. Kalau misalkan tidak bisa di-upload Excel-nya, berarti PDF kan Excel itu. Ya, nanti tergantung aturan di ujiannya. Ya, ini ada contoh ya. Ini bukan tugas. Ini dijawab saja. Siapa tahu nanti ujiannya sama seperti ini. Ya. Dari saya itu ya. Kalau ada pertanyaan terkait tentang latihan ini, latihan pra UTS ini, silakan ditulis di kolom komentar di Edmodo. Oke, dari saya demikian ya. Terima kasih. Selamat pagi. Jaga kesehatan.